Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Akira Pila, NIM H171711505, program studi ilmu komputer. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu etika komputer. Pengertian etika komputer. Etika komputer merupakan seperangkat nilai yang mengatur dalam penggunaan komputer. Jika dilihat dari pengertian masing-masing etika, merupakan suatu ilmu atau nilai yang membahas perbuatan baik atau buruk manusia yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Sedangkan komputer sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengolah data. Jadi jika digabungkan, maka etika komputer adalah seperangkat nilai yang mengatur manusia dalam penggunaan komputer serta dalam pengolahan data. Selanjutnya itu sejarah etika komputer. Pada awal tahun 1940-an, Profesor Norbert Wiener mengembangkan sebuah meriam anti pesawat yang mampu melumpuhkan setiap pesawat tempur yang melintas di sekitarnya. Pengembangan tersebut kemudian memicu penelitian tentang perkembangan teknologi dan etika yang menciptakan suatu bidang riset baru yang disebut cybernetics. Selanjutnya, pada tahun 1960-an, Don Parker dari SRA International Menlo Park, California, melakukan berbagai riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak sah dan tidak sesuai dengan profesionalisme dalam bidang komputer. Parker juga dikenal sebagai pelopor kode etik profesi bagi profesional di bidang komputer yang ditandai dengan usahanya pada tahun 1968 ketika ditunjuk untuk memimpin pengembangan kode etik profesional yang pertama dilakukan oleh Association for Computing Machinery atau ACM. Selanjutnya, pada tahun 1970-an diwarnai dengan adanya kecerdasan buatan yang mengembangkan program komputer manusia yang berinteraksi langsung dengan komputer, salah satunya ELIZA. Program psikoterapi oleh Roger ini diciptakan oleh Joseph Weizenbaum yang memunculkan banyak kontroversi karena Weizenbaum telah melakukan komputerisasi pada psikoterapi dalam bidang kedokteran. Selanjutnya, pada tahun 1990, berbagai pelatihan baru di universitas, pusat riset konversi jurnal, buku teks, dan artikel menunjukkan suatu keanekaragaman yang luas tentang topik di bidang etika komputer. Sebagai contoh pemikir seperti Donald Cotton, Kate Miller, Simon Rogerson, dan Dan Morton. Seperti juga banyak organisasi profesional komputer yang menangani tanggung jawab profesi tersebut. Selanjutnya, latar belakang etika komputer. Banyak perkembangan teknologi yang sekarang ini ada di sekitar kita dan sudah menjadi bahan pokok yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Tetapi, dari perkembangan tersebut pasti juga membawa dampak negatif serta mendatangkan suatu kesempatan, terutama bagi pihak-pihak yang bertujuan dengan digunakannya untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Sehingga penting untuk diadakannya pendidikan tentang etika dalam penggunaan komputer. Tentu tidak tiap perpustakaan harus memiliki komputer atau menerapkan teknologi informasi dalam pengolahannya. Semua tergantung pada pengembangan sistem pengelolaan informasi tersebut. Pengelolaan secara profesional masih dimungkinkan bila sumber daya manusia atau dana belum mencukupi untuk menunjang penerapan teknologi informasi. Pada intinya, besar tidaknya perpustakaan bukan diukur dari peralatan yang dimiliki, melainkan dari kandungan informasi yang dimiliki dan bagaimana pengelolaannya sehingga memudahkan pengguna untuk memperoleh informasi sekecil dalam bentuk apapun. Oke, selanjutnya itu isu-isu pokok etika komputer. Yang pertama itu kejahatan komputer. Kejahatan komputer seiring dengan perkembangan pesatnya teknologi, kejahatan seperti ini terus meningkat. Berbagai jenis kejahatan komputer yang terjadi mulai dari kategori ringan seperti penyebaran virus, malware, spam email, penyelundupan transmisi, sampai ke kategori berat seperti carding, DDoS, atau melakukan serangan bertujuan untuk melumpuhkan target sehingga tidak dapat memberikan layanan lagi. Selanjutnya itu cyber ethics. Salah satu perkembangan pesat di bidang komputer adalah internet. Dengan internet, satu langsung dengan komputer lain di berbagai belahan dunia. Perkembangan internet memunculkan peluang baru untuk membangun dan memperbaiki pendidikan, bisnis, layanan pemerintahan, dan demokrasi. Namun, permasalahan muncul setelah terjadi interaksi universal antar pemakainya. Harus dipahami bahwa internet berasal dari berbagai negara yang mungkin saja memiliki budaya, bahasa, adat, dan istiadat yang berbeda-beda.
Di samping itu, pengguna internet merupakan orang yang hidup dalam dunia anonymous, artinya tidak memiliki keharusan untuk menunjukkan identitas aslinya. Hal itu membuat kita tidak saling mengenal dalam arti kata sesungguh, atau bahkan satu penghuni dunia maya mungkin tidak pernah bertatap muka dengan penghuni lainnya. Selanjutnya itu e-commerce. Secara umum dapat dikatakan e-commerce adalah sebuah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada dalam jaringan internet. Dalam pelaksanaannya, e-commerce menimbulkan beberapa isu menyangkut aspek hukum perdagangan dalam penggunaan sistem yang terbentuk secara online atau networking manajemen tersebut. Dengan berbagai masalah yang muncul menyangkut perdagangan via internet tersebut, diperlukan acuan model hukum yang dapat digunakan sebagai standar transaksi. Jadi itu adalah pelanggaran hak atas kekayaan intelektual sebagai teknologi. Yang bekerja secara digital, komputer memiliki keluasan yang tinggi. Sifat itu di satu sisi menimbulkan banyak keuntungan, tetapi di sisi lain juga menimbulkan permasalahan, terutama menyangkut hak atas kekayaan intelektual. Beberapa kasus seperti pemijakan, subletting, penjual CD-ROM ilegal, atau penyewaan perangkat lunak ilegal. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pembajakan perangkat lunak cukup tinggi. Kebanyakan pembajakan di Indonesia adalah pembajakan yang dilakukan oleh end user seperti penggunaan satu lisensi untuk banyak PC, pelanggaran kontrak lisensi, serta pembuatan perangkat lunak bajakan di PC. Selanjutnya itu tanggung jawab profesi. Tanggung jawab profesi seiring perkembangan teknologi pula, para profesional di bidang komputer sudah melakukan spesialisasi di bidang pengetahuan dan seringkali mempunyai posisi yang tinggi dan terhormat di kalangan masyarakat. Oleh karena alasan tersebut, mereka memiliki tanggung jawab yang tinggi mencakup banyak hal dari konsekuensi profesi yang dijalaninya. Para profesional mencakup pekerja dengan pekerjaan, klien dengan profesional dengan profesional lainnya, serta masyarakat dengan profesional. Hubungan ini melibatkan suatu keanekaragaman minat, dan kadang-kadang minat ini dapat masuk ke dalam pertentangan satu sama lain. Para profesional komputer yang bertanggung jawab tentu sadar dengan konflik kepentingan yang mungkin terjadi dan berusaha untuk menghindarinya di Indonesia. Organisasi profesi di bidang komputer yang didirikan 1974 yang bersama dengan IPKIN atau Ikatan Profesi Komputer dan Informatika juga sudah menetapkan kode etik yang disesuaikan dengan kondisi, perkembangan, dan pemakaian teknologi komputer di Indonesia. Selanjutnya itu adalah cybercrime. Cybercrime adalah jenis kejahatan yang berada di dunia cyber. Sebagaimana lazimnya pembaruan teknologi, internet selain bermanfaat juga menimbulkan mudarat atau hal negatif. Hal itu terjadi pula untuk data dan informasi yang dikerjakan secara elektronik dalam jaringan komputer. Seperti internet, masalah kriminalitas semakin menjadi kompleks karena ruang lingkupnya luas. Kriminalitas ini di internet atau cybercrime pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan cyberspace, baik menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace atau kepemilikan pribadi. Jenis-jenis kejahatan di internet terbagi dalam beberapa versi. Salah satu versi menyebutkan bahwa kejahatan ini terbagi dalam dua jenis, yaitu kejahatan motif intelektual. Biasanya jenis yang pertama ini tidak menimbulkan kerugian dan dilakukan untuk kepuasan pribadi atau hanya untuk senang-senang. Atau jenis kedua adalah kejahatan dengan motif politik, ekonomi, atau kriminal yang berpotensi menimbulkan kerugian bahkan perang informasi. Versi lain membagi cybercrime menjadi tiga, yaitu pelanggaran akses, pencurian data, dan penyebaran informasi untuk tujuan kejahatan. Ya, mungkin itu dari saya mengenai etika komputer. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.